kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin. Jalan-jalan ke Ciamis. Jangan lupa membeli kamar. Kami Azra dan Bulan tidak kembar tetapi tetap satu tempat. Menyampaikan tausiah yang berjudul merangkul bukan saling memukul. Di zaman sekarang ini kita tidak sedikit melihat kejadian orang yang seharusnya saling mengajak Malah saling mengejek, yang seharusnya saling merangkul. malah saling memukul, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena penyebaran fitnah dan adu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 dan 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuliqula halafim mahim. Ammazim masya'im binamim. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah engkau patuhi setiap perbuatan manusia yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela dan bahkan yang kian kemari menyebarkan fitnah. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. berdasarkan ayat ini di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, Orang-orang yang suka mengadu domba dan yang suka bersumpah dan manusia itu tersebut. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair berkata bahwa pengadu domba ini dia termasuk manusia yang paling buruk. Seperti kisah Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik di Madinah yang memecah belah suku Aus dan Khazraj yang difitnah dan mengadu domba dengan fitnah dan provokasinya. Di dalam hayatnya ia menderita sakit keras, meminta baginda Rasul untuk menyolatkan dan mendoakannya. Meskipun baginda Rasul menurutinya, tetap tidak membebaskan Abdullah bin Ubay bin Salul dari siksanya Allah. Maka Rasulullah SAW mengancam perbuatan namimah. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Surga tidak akan menerima orang yang mengadu domba. Maka sahabat haki, Jangan biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh surga dan neraka. Ada kebaikan di dalamnya. Bagaimana kalau kita yang diadu domba? kalau kita yang diadu domba, jawabnya ada di Quran surah Al-Qur'an ayat 6 yang maknanya ada di tafsir Fathul Bayan. Kalau ada orang fasik memberi berita, maka sebaiknya diteliti dulu kebenaran atau tidaknya, sehingga jelas kebenaran berita itu. Kalau ada yang mengadu domba, ingat kata Mama Dede. Tabayun dulu, cek and recheck dulu. Setuju sahabat haki? Mantul, mantap betul. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan Yang mengadu domba, yaitu intinya adalah jangan didengarkan berita yang disampaikan, tegurlah ia. dan jangan sebarkan berita yang kita dengar kepada orang lain.